Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdi ya kana sayyidi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tu'tiya qulubana wa arwahana wa jismana wa jawarihana. Amin. Nuri ma'rifatika wa mahabbatika wa ja'alna min ahli ibadatika wa sunni ta'atika wa ta'ala khidmatika. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka maqsuduna atina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sallallahu alaihi wasallam. Nyambung pengajian kemarin lah masalah fazkurullah lah gitu kalau nah halaman 256 lah. Nah, fazkurullah lah. Fazkurullah. Jadi orang bingung judulnya fazkurullah ya Pak. Jadi ada kitab itu apa belah di hati tulis kedengarannya payu aja sekali ya. Ada hendak melawan hati apa kan? Makanya bingung bagiannya judulnya pada lain ya. Apa berpikir apa sudah? Fazkurullah. Jalan ayat fazkurullah zikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu, ingat yang banyak. Semoga kamu beruntung. Jadi jangan alim syukur itu Al-Quran. Ada yang bentuknya perintah, ada yang larangan, ada yang bentuknya doa, ada yang bentuknya asatirul awalin. Tuhan mengisahkan sejarah para nabi dan rasul yang terdahulu. Ada mengisahkan tentang kiamat, ada yang mengisahkan itu Al-Quran tentang sifat-sifat Tuhan lah. Mau utamakan menurut manusia syukur perintah. Kayak fazkuruni fi'il amar, perintah Allah untuk ingat lawan Tuhan. Semoga kamu beruntung. Dan kayak sifat 20 tuh, sifat 20 lah. Ini jangan syukur. Seperti misalnya wasami'ul basir wa ala kulli syai'in qadir wa fa'alu lima yurid wa khalaqakum ma ta'malun. Itu Tuhan hanya menceritakan aja, mengisahkan tentang mendengar Tuhan, melihat kuasa, memperbuat satu, memperbuat apa yang Ia kehendaki. Itu kan mengisahkan. Tuhan kadang menyuruh kita memandang sifatnya ada. Dan kita perlu juga tahu bahwa Tuhan itu kuasa mendengar, melihat. Cuman kadang diperintahkan. Nah kalau mengingat itu perintah. Lawan berwasilah juga perintah, utamakan perintah, jangan malu syukur. Karena manfaatnya ada karena dan mengandung hikmah. Itu hikmah dari menjunjung perintah. Satu, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, jangan zikir la ilaha illallah, jangan zikir nafi dan isbat. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani di ketika Bakhawat. Caranya zikir nafi dan isbat lah.
Di ketika si Abdul Qadir Jilani kedatangan Nabi Hadir, dan waktu Nabi Hadir datang, si Abdul Qadir kata bahwa itu si Abdul Qadir, bahwa itu Syekh Nabi Hadir. Maka lawasan karena sentrumannya luar biasa, nyambunglah. Takon si Abdul Qadir, siapa tuan? Aku baik ini bukan. Terkejut si Abdul Qadir Jilani. Karena para awliya, para nabi-nabi tahu dengan Nabi Hadir lah. Jadi ujar Nabi Hadir diberikan amalan, 2 amalan. Pertama, zikir Nabi dan isbat. Yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir. Pertama, zikir Nabi dan isbat. Ini bahasa kitanya. Yang dimaksud zikir Nabi dan isbat, zikir la ilaha illallah. Nah ini zikir Nabi dan isbat nih. Yang kedua zikir ismul jad. Zikir ismul jad. Ini Allah zikirnya. Tapi hanya di hati ini. Kalau zikir la ilaha illallah dengan lisan, kalau zikir ismul jad itu di hati aja, Allah aja. Ini tujuannya untuk menyempurnakan ketauhidan dan sekaligus untuk menyempurnakan keimanan. Ini hasil dari yang diajarkan oleh Nabi Khadir kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kedua, zikir ismul jad. Dengan zikir ismul jad, Allah di hati. Terbuka hijab dinding antaranya dan Tuhannya, di antaranya dan Tuhannya. Ini kan jalan ma'rifat nih. Kemudian kalau kita jalan hakikat ini di bawah ini, kalau nangkul ja'al haq itu jalan zikir khos kan sudah dijelaskan lagi lah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran. Ini dari Mu'alim Syukur. Ayat ini kan ini kedada guru membicarakan ini kan sebanjar. Kuliah apa dari Mu'alim Syukur. Artinya jalan ayat wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu min nur, artinya barang siapa tidak dijadikan Allah dirinya itu nur. Barang siapa tidak dijadikan Allah dirinya itu nur, namun dirinya pada nur, mana kita tahu bahwa itu nur, maka tidak ada baginya nur atau hidayah dari Allah. Jadi bila itu nur dapat hidayah kita sudah, karena nur Tuhan, apalagi nur pada hakikat. Jadi bagi Tuhan itu lebih lagi lah. Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani rahimahullah mengambil zikir ya nur saya cuman pada bahwanya ada pakai zikir ya Allah, ada si Abu Qadir Jilani pakai zikir Allah pakai zikir ya hakikat, saya cuman pakai zikir hakikat. Zikirnya ya nur yang dibatin aja nih, kalau diucapkan dengan lisan, karena nur nama Tuhan juga. Apalagi kalau dipandang pada hakikat, memuji dirinya kan yang kedua zikirnya, karena dia itu diri bagi Tuhan. Jadi memuji diri Tuhan tuh karena mengingat beda memuji orang. Ujar Tuhan, kalau dirinya dipuji Allah atau kisah malah dapatlah paitu rembannya. Dan zikir hakikat ini dapat paitu rembannya. Kan sudah dijelaskan minggu tadi lah. Pait itu ada 2 Pak. Pertama pait ilahiyah. Pait ada 2. Pertama paitul ilahiyah. Ilahiyah. Yang kedua paitur rembannya. Faiduriyah ini jangan jalan zikir nabi dan isbat, atau zikir ismunjat, atau jangan jalan musadatu af'al, musadatu asma, musadatu sifat, musadatu jat, musadah wujudillah, dapat baik ilahnya.
Tapi ini bisa membahayakan. Bahayanya bisa kemasukan jin. Karena hubungan dirinya lawan Nabi Kedada itu bisa bahaya banyak terjadi. Dan ujung-ujungnya kalau ada serat Nabi lah. Bagus kalinya banyak berselawat kan Bapak. Kalau kurang berselawat bahaya kan. Nah kedua apa itu Rabbannya? Ini jalan tadi. Jalan hakikat, jalan zikir hakikat. Ini kan tadi. Ini aman dan selamat Tuhan. Baiknya apa itu Rabbannya? Perbedaan antara Pait Rabbannya dan perbedaan antara Pait Ilahiyah dan Pait Rabbannya. Pait Ilahiyah ini artinya limpahan dari nama kebesaran Allah. Allah tuh dinamakan Ismul Jalalah, nama kebesaran bagi Tuhan. Pait Ilahiyah ini limpahan dari nama kebesaran Tuhan. Ada Pait Rabbannya limpahan dari diri kasih sayang Tuhan. Tuh beda tuh kan. Dari diri kasih sayang Tuhan bah nyaman orang hidup biar kada pegawai aja materi amplop. Di sini ada berkah kehidupan. Kalau di sini bisa nang orang bari sebutin aja tapi bagi sebutin. Karena biar Nabi kita dalam hadisnya anak Abul Qasim, ini anak anak Abul Qasim jadi jago rajana kalau Abul Qasim. Karena hubungan diri Nabi ada, Nabi bersabda dalam hadisnya anak Abul Qasim, aku bapak nang membagi-bagikan, bagi-bagi macam-macam ya, rahmat, syafaat, termasuk rezeki kehidupan. Nah, ini yang dimaksud Pait Rabbannya. Lawan limpahan dari kasih sayang Tuhan. Karena Nabi saking dekatnya dan Nabi orang yang paling dikasih sayang oleh Tuhan. Jadi dua Pait Rabbannya ini Pait aman orang itu di dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Nah, bismillah. Jadi Syekh Saman, ianya dan malam syukur ketika halwat. Pertama panal bisyukur Muhammad. Yang kedua pakai zikir. Ketika zikirnya yang mengerti. Doanya kan sudah doa kekalah. Dua, bagi kita diperbolehkan untuk memilih atau mencoba dari 3 ayat tersebut di atas. Nah, ayat tersebut al-haqq wa jahaqal batin zikirnya ya al-haq. Ayat bazkurullah zikran katsiran la'allakum tuflihun. Ini zikir manfaat. Ayat nawaman lam yaj'alillahu nuran famalahum nur. Ini ayat hak. Pilih atau coba di antara 3 macamnya. Ada dasarnya, ada rujukannya. Yang mana yang cocok bagi kita di dunia dan akhirat, mana cocok. Untuk langsung zikir hakikat boleh, ada nama orang kan. Boleh aja di antara 3 mana cocok dengan kita lah. Dan mau syukur coba dulu, jangan dicoba. Hanya kita bagi semalam ada dasar ambilan ini yang tertulis ulang. Nah, cukup lagi. 50 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
summa radadnahu asfalas safilin. Ini ada di surah Inna qad khalaqnal insana kita membicarakan tentang alam ru'ya wa alam sufla. Jadi alamnya hanya dua alam. Pertama alam ru'ya, alam nanti. Dan yang kedua alam sufla, alam nang di bawah. Firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan itu manusia pada sebaik-baik bentuk kejadian. Yang dikatakan sebaik-baik bentuk kejadian yang terjadi daripada kalau orang melaziminya aku masuk itu ya nampak seperti kuning lah menang jadi bujur sebab aku menemui dua menang putih kuning masih hidup nampak tampar dua jangan dibagi-bagi masih sampai masih membicarakan lah nah karena bersumpah waktu sini nah ada budiah sini. Jadi gara-gara ini kan istirahatnya di situ nih. Nah, rencananya hendak ke Bandaran. Jadi aku pulangkan sepeda dari Untul kita tahun 93 kan kurang. Sampai asar kan orang bangun ngirimannya di samping masjid. Keluar nih urus mencari, urusin alam, jadi dalam ya. Guru-guru lah, kurang. Jadi nang dari mata Quran ini kadang mau jadi imam, karena masih masa di beliau ini kan orang sakit, nang di Makarya kan orang juga jadi imam. Nah, karena nunggu guru-guru lama-lama ya ada koni ajakan kesahnya aja lah disuruh orang kok berpikir kalau misalkan maghrib bisa ada aku juga karena asalnya begini kan pada ya begini imam selesai sembahyang dibawa panakawan keamanan beliau masuk mendapat di sini apa dipatun mengikuti kemsikung tanah imam anak 4 juga karena beliau kan orang masuk amat dasarnya putih kuning bersama putih kuning sini kan masih apa tuh harus kompokan di sini sadar jelas jadi penasaran nah boleh kapor sudah balik lagi kok kendali memikirkan ada mau datang lagi dua semua kita tuh orang ini sudah tobat dia nih ganti jadi tak seperti ganti itu bisa ganti pemain orang kelas tinggi nih orang sudah dikepukil alam bujur nih kan nah karena kembali rohnya jangan sampai ke Sidratul Muntaha nah jadi di sini bicarakan alam ada dua pertama alam ulya yang kedua alam sufla alam ulya ini alam yang tinggi artinya bersama Sidratul Muntaha wabil urwatul a'la dinamakan dalam Al-Quran dengan Sidratul Muntaha dan urwatul a'la alam ulya ini ulama namulah
ngaran itu. Kalau Al-Qur'annya Sidratil Muntaha dan Ufuqil A'la. Nah, waktu sama dan dinamakan juga di alamikul hijat dengan alam sebenar-benar diri bagi Tuhan. Wa alamul qudusiyah dan dinamakan juga alamul qudusiyah, alam diri Tuhan yang suci. Wa bi alam la ta'yin dan dinamakan juga alam la ta'yin. Alam yang kada nyata, yang kada terlihat oleh mata kepala. Kalau Nabi tetap ta'yin. Kalau Nabi melihat waktu berada di dalam di Sidratil Muntaha, kemarin sudah dijelaskan lah. Wa martabatul ahadiyah, martabat orang di alam ulyan lah, atau di alam qudusiyat, atau di alam qudusiyah, atau di alam la ta'yin. Martabatul ahadiyah ini katakan martabat ahadiyah. Wa hadratul qudusiyah, hadratnya dinamakan hadratul qudusiyah. Hadar di Tuhan yang suci. Wa hadratul hijat dan dinamakan juga hadrat sebenar-benar diri Tuhan. Wa yasila jalika mazkur, nah sampai kepada yang tersebut itu illa rasul, hanya rasul nabi aja yang sampai Sidratil Muntaha qablul ka'ala. Qala Allah ta'ala wa qad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha innaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Nabi melihat awan Tuhan di kali yang lain. Melihat Nabi lagi di qablul ka'ala, bertemu aja, tapi sudah sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi melihat awan Tuhan dengan mata kepalanya. Indah Sidratul Muntaha, waktu itu Nabi di Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di samping Jannatul Ma'wa, di samping Sidratul Muntaha ya surga. Faqala Jibril salatu wassalam hina bisamai sabiqah, berkata Jibril alaihi salatu wassalam ketika pada langit nang ini beranjak aja. Setelah Nabi ajak Jibril kan ke Ufuqil A'la. Waktu itu kan di langit angka 7 aja. Jadi yang Jibril lalu kata untuk khutwatan lah taraf begini. Kalau aku melangkah selangkah aja Jibril harus aku dalam. Nah, pengertian ini boleh dikatakan diri bagi Tuhan karena alamnya jauh Ufuqil A'la. Walana maqamu maklum, jadi ujar Jibril bagi kami maqam yang telah ditentukan kesini aja. Nah, ada kita disimewakan dari Jibril. Kenapa? Karena kita diberikan akal, diberikan keyakinan, diberikan perasaan. Itu yang diberikan dari Jibril. Makanya kita disuruh menurutkan diri sekarang di Ufuqil A'la, di puncak tertinggi, supaya setelah terpisah antara jasmani dan rohani kita, so kita kembali sampai ke Sidratil Muntaha. Itu tujuannya Al-Quran lah. Wa urija wa urijali, kemudian ujar Nabi kita dinaikkan bagiku ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi kau belum ala dulu Nabi, tapi Nabi setunggu saja kadalawas. Sidratil Muntaha di Sidratil Muntaha itu semua juga kadalawas juga. Kemudian pulang Nabi ke dunia. Karena banyak yang diperlukan lagi disampaikan tentang. Wa qabla zalika, dan sebelum demikian, sebelum ke Sidratil Muntaha nih, wa Ufuqil A'la, Nabi di Ufuqil A'la dulu. Adik kita kan dianjurkan mendukung diri Ufuqil A'la dulu sekarang. Supaya setelah terpisah rohaninya, kalau kita sampai ke Sidratil Muntaha. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jadi mendekat dengan Tuhan. Ya, fatadalla, anggaplah dekat benar gitu. Seperti busur dengan anak panah lah.
atau lebih dekat lagi dari busur dan anak. Nah kalau Raja menggambarkan lebih dekat dari busur dengan anak panah, nah kayak kapas lemuna. Liput bahwa jahilnya terlihat Muhammad, tapi rahasianya akan lain daripada Tuhan atau kapas lah. Satu aja. Al-farqu baina sidratil muntaha wal ufqil a'la. Perbedaan di antara sidratil muntaha dan ufqil a'la. Apa perbedaannya? Wa anna Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah inda sama isabi'ah, ketika di langit yang kedua yang ketujuh lah. Ini ufqil a'la nih ka ufqil a'la dua. Nah, pilasi tidak dimuntahan, ada kita ufqil a'la dua. Istiqomah di situ sepanjang roh ini masih ada di badan. Jadi Nabi di ufqil a'la sudah di langit yang ketujuh sampai ke sidratul muntaha biasa disyarif wa biruhi, dengan jasadnya namanya dan dengan rohnya. Jasmani rohani lah Nabi ke sidratul muntaha. Karamatan bahwa ta'ziman itu sebagai kemuliaan lawan Nabi, dan Tuhan mentakjubkan dan membesarkan dan kebesaran daripada Tuhan lah. Wa yusfa'il sidratul muntaha yukhtassu bin nabi. Sidratul muntaha dikhususkan dengan Nabi masih hidup lah. Ada sini Abu Bakar, cuma hanya rohani aja. Kalau Nabi jasmani lawan sudah dijelaskan kemarin lah. Dua, wal ufqil a'la li ummati. Nah, ufqil a'la untuk kita sebagai umat. Lana maqam, karena bagi kita maqam telah ditentukan di situ aja. Nah, yakni ayat mar'ul mukmin ila ufqil a'la. Maksudnya bahwa naik seseorang mukmin ila ufqil a'la ka ufqil a'la. Caranya ada di bawah ini sini. Di sidratil muntaha supaya roh kembali sampai ke sidratil. Nah, di sidratil muntaha kita melihat Tuhan kan. Tapi harus beserta Nabi juga lah. Yang ketinggalan al-kaifiyah cara menggantinya, cara mengamalkannya nih.